Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Iis Nur Asia, SE, MM selaku dosen pengampu, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya yang Putri dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk video yang akan dibacakan oleh teman saya. Derivatif adalah sebuah perjanjian penukaran pembayaran atau kontrak bilateral yang nilainya berasal dari produk turunan. Peluang keuntungan derivatif akan sangat bergantung pada kinerja aset yang terdapat di spot market. Selanjutnya, apa itu derivatif? Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Nantinya, kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Harga nilai kontrak ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu juga turut dipengaruhi oleh harga nilai aset atau komoditas induk. Adalah instrumen investasi yang terdiri dari atas beberapa produk keuangan dan telah diawasi oleh BEI. Berbagai produk keuangan tersebut seperti saham, mata uang, obligasi, tingkat suku bunga, indeks saham, indeks obligasi, dan lain sebagainya. Cara kerja derivatif adalah produk investasi berbasis kontrak perjanjian perdagangan. Derivatif juga termasuk sebagai investasi yang memiliki resiko tinggi karena lebih memanfaatkan perkiraan harga di masa depan dengan potensi imbal hasil besar. Dasar hukum transaksi derivatif. Transaksi atau perjanjian derivatif adalah kegiatan investasi yang telah dilandasi dasar hukum sehingga kemampuannya terjamin. Berikut beberapa dasar hukum terkait pelaksanaan derivatif adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. SE Ketua Bapeman tanggal 25 Februari 2002 nomor SE 01 atau PM atau 2002 tentang kontrak berjangka indeks efek dalam pelaporan MKBD. Perusahaan efek SK berperan tanggal 20 Februari 2003 nomor KEP 07 atau PM 2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek peraturan BPAPAM tanggal 31 Oktober 2003 nomor 3E1 tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek. Peraturan tertulis berperan tanggal 18 Februari 2004 nomor S356 atau PM 2004 tentang persetujuan KBIE LN atau buka kurung DJA dan DJ Japan Tian 100. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Manfaat derivatief. Transaksi derivatief adalah produk investasi yang pada dasarnya diciptakan untuk melindungi nilai atau harga dari suatu komoditas di masa depan. Menilik kembali pada sejarah dan awal mulanya, yaitu munculnya derivatief adalah guna melindungi harga gandum di Chicago saat itu. Misalnya di Indonesia sendiri, Bank Indonesia pada tahun 2017 sempat membantu BUMN agar dapat memanfaatkan instrumen derivatief untuk mengatasi anjloknya nilai rupiah. Selain itu, instrumen derivatief juga bisa meminimalisir jika terjadi kerugian dan risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya, jenis dan contoh derivatief, yaitu kontrak serah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui.
Kontrak serah bisa dikatakan selesai apabila komoditas atau valuta asing diserahkan secara fisik atau menyerahkan secara neto. Kontrak berjangka adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Perbedaannya dengan kontrak serah adalah kontrak berjangka diperdagangkan secara teratur di bursa berjangka, yaitu tempat dilakukannya transaksi kontrak berjangka. Kontrak opsi adalah salah satu instrumen derivatief yang banyak digunakan untuk melindungi dari risiko atau nilai. Terdapat dua jenis kontrak opsi, yaitu 1. Opsi jual adalah memberikan hak kontrak kepada pemiliknya untuk membeli suatu aset tertentu. Yang kedua, pemilik opsi memiliki hak namun mereka tidak berwajib melakukan transaksi dengan harga yang ditentukan dalam kontrak opsi. Selanjutnya, swap. Jenis terakhir dari derivatief adalah swap, yaitu kontrak untuk saling menukar arus kas dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Contoh transaksi swap yaitu bisa dilakukan seperti interest rate swap. Tujuan manajemen resiko yaitu melacak sumber-sumber resiko, menyediakan informasi resiko bagi perusahaan, meminimalisasi akibat terjadinya resiko, memberikan rasa aman bagi stakeholder, dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Manfaat manajemen risiko yaitu membantu perusahaan mencapai visi misi, mencegah perusahaan mengalami kolaps, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan menjaga kepercayaan stakeholder. Saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen risiko dan komponen manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko adalah 1. Membantu perusahaan mencapai visi misi. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi. 2. Mencegah perusahaan mengalami kolaps. Poin kedua, manfaat manajemen risiko adalah mencegah bisnis mengalami kolaps. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis Anda bangkrut, mulai dari faktor pengelolaan, finansial, sampai fraud oleh manusia. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. 3. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain untuk meminimalisir ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis. Dengan adanya manajemen risiko perusahaan, Anda bisa menganalisa pengelolaan sumber daya yang sekiranya kurang efisien atau efektif. Yang keempat, menjaga kepercayaan stakeholder. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang terakhir adalah agar stakeholder terus mempercayai Anda, sehingga reputasi bisnis Anda juga akan tetap terjaga. Jika perusahaan Anda terbukti punya nama baik di mata stakeholder, akan lebih banyak lagi stakeholder datang Anda untuk memulai kerjasama. Kedua, komponen manajemen risiko ada beberapa, yaitu 1. Sasaran analisa risiko. Yang kedua, lingkungan yang berpotensi muncul risiko. Yang ketiga, identifikasi peristiwa penyebab risiko. Yang keempat, valuasi jenis risiko. Yang kelima, pengambilan keputusan atas risiko. Yang keenam, dokumentasi proses manajemen risiko. Yang ketujuh, menginformasikan risiko pada stakeholder.